Dia di rumah udah gak nikah, ngeliat tetangganya nikah, denger saya terima nikahnya. Aku hatiku hancur. Selamat datang di BBM. Apa itu BBM? Bincang motor. Honda pastinya. Ini adalah konten terbaru kita ya, buat ngatasin karena kita nggak bisa bikin konten di luar. Oke, langsung aja kita ke berita pertama. Ada berita apa nih Mas Agus? Berita pertama ini tentang pemutusan rantai penyebaran COVID-19. Oh, apa itu? Ya, apa yang dibahas? Jadi di sini dibahas tentang menghentikan atau tentang membatasi PSBB berkerumun. Gitu. Jadi terutama tentang hajatan itu kan mengumpulkan atau mengundang banyak orang, berarti berkerumun. Ya. Terus di swalayan ditutup sampai jam 19 itu juga karena kerumunan dan sebagainya. Ini ada berita ya, dari grobogantoday.com. Hajatan dengan hiburan dangdut dihentikan petugas gabungan. Sudah ramai di Facebook ini. Ini sudah ramai. Jadi mau gimana lagi ya? Kita itu hidup di Indonesia juga di bawah pemerintahan. Jadi kita harus ngikut apa peraturan pemerintah. Ya, jadi jangan salahkan pemerintah di sini karena menghentikan dangdut atau acara hajatan itu tujuannya biar tidak ada kerumunan. Oh, ini gitu. tuh ada yang ngelaporin loh. Ya. Jadi polisi mendapat laporan dari salah satu warga bahwa ada kegiatan syukuran nikahan. Nah, kalau ada yang ngelaporin. Nah, kalau syukuran di situ ada dangdutnya, otomatis banyak sekali kerumunan kan? Banyak orang. Enggak. Ini menurutku ini bukan karena apa? Dia ini. Itu dia gak nikah makanya ngiri. Kamu tuh. Makanya gak nikah ngiri. Kamu sampai sekarang kamu masih bujang kan? Dia di rumah udah gak nikah, ngeliat tetangganya nikah, denger saya terima nikahnya. Aku hatiku hancur. Jadi, akhirnya dia milih laporin polisi. Ya, atau mungkin bisa jadi seperti itu. Atau enggak, ini tuh mantannya. Ini mantan pacarnya, ya kan gagal nikah kan nikahnya sama orang lain. Terus dia ijab kabul, saya terima nikahnya. Habis itu dangdutan. Kayak dunia selebar daun kelor bro. Di sini ya, di Indonesia bahkan di dunia, persentase wanita sama laki-laki 3:1. Hah? 3:1. Banyakan ceweknya. Iya, jadi bisa jadi mungkin ceweknya. Ini mantannya. Oh, bisa. Mungkin ini mantannya. Terus berarti kan dia mungkin kan yang lapor cewek nih berarti ya. Ya bisa jadi kan nggak tahu nih. Ini siapa yang ngelaporin? Intinya kan ada cepu. Gitu. Ada yang ngelaporin. Jadi saya tambahkan lagi. Di situ kan ada hajatan, ada dangdutnya. Ini di mana sih kejadiannya? Di Cepu, bahkan di Grobogan juga ada loh. Ini di Lebak. Lebak Grobogan berarti. Kecamatan Grobogan. Ya. Itu Polsek Grobogan ke timur, nanti ketemu Pasar Babatan, ambil kiri, Lebak. Nah, tujuannya polisi menghentikan seperti ini kemungkinan besar kan juga emang udah tugas mereka sebagai garda terdepan ya. Polisi ini memutus rantai penyebaran COVID-19. Nah, itu perwakilan tuan rumah, pimpinan orkes, sama alat musiknya dibawa langsung ke Mapolsek. Ya. Mereka dikasih pembinaan oleh Kapolsek Grobogan. Iya. Itu alat musiknya juga disita. Biasanya emang tetap buat laporan kan, buat berita acara otomatis alat musiknya bahwa berita acaranya menghentikan acara hajatan. Tak pikir alat musiknya dibawa ke kantor. Terus sambil dibina sambil nyetel dangdut. Ya nggak boleh kan. Sambil nyetel dangdut videonya suruh goyang. Harusnya Polri kan sebagai nggak mungkin ya, nggak mungkin. Polisi nggak mungkin seperti itu. Public figure. Pasti mau memberikan contoh yang baik. Pembinaan. Jadi pastinya. itu sesuai peraturan Bupati nomor 48 tahun 2020 tentang penghentian sementara kegiatan hajatan, pentas seni dan pengajian. Nah. Jadi kegiatan tersebut harus dihentikan. Jadi buat teman-teman yang mau nikah, itu saran saya jangan ngundang orkes dangdut. Nanti udah keluar duit banyak, begitu datengin polisi kan nyesek. Ini yang bikin kasihan kan, udah waktu mau buat hajatan, dia udah nyiapin masak banyak, ya kan? Nyiapin tenda, musik dan sebagainya. Sudah ada banyak, belum sempat acara dimulai, ada polisi datang. Jangan salahkan. Ada polisi datang. Kan sudah dihimbau, jangan membuat acara yang mengundang banyak. Sampai jual motor, udah nabung bertahun-tahun. Ternyata acaranya malah nggak jadi. Iya. Ya kan kasihan ya. Ya kan udah ada perda kan, ada peraturan dari bupati, perbu juga nggak boleh
mengundang banyak orang yang menimbulkan kerumunan. Jadi kayak gitu ya. Buat teman-teman yang ada rencana bikin kegiatan rame-rame, tunggu dulu terutama buat nikahan ya. Tunggu dulu lah sampai corona ini selesai. Anda yang kebelet kawin, yang kebelet nikah, ini ya sabar-sabar dulu. Ya, kita semuanya berdoa bahwasanya semua harapan kita, bahkan tidak hanya di Indonesia, semua seluruh dunia berharap corona itu segera berlalu, segera selesai, dan vaksin ini yang kabar-kabarnya segera mau datang kan? Oh iya, kita dengar kabar-kabar itu vaksin itu udah katanya Presiden Jokowi bahkan udah divaksin. Ya kan buat contoh kan. Jadi kita untuk memastikan aman, Presiden kita udah nyobain langsung. Presidennya sudah, jadi buat kita jangan ragu. Jangan ragu ya, kita tetap harus vaksin. Dan semoga kita berdoa bersama-sama setelah vaksin itu turun disuntikan kepada semua masyarakat Indonesia dan corona ini segera hilang. Kita tapi bisa normal katanya kembali. Ya kita walaupun udah divaksin tetap harus tetap pakai protokol, Mas. Ya, itu protokol kayak kita. Di sini jaga jarak 1 meter minimal. Gitu ya. Jadi di sini mohon maaf kita tidak pakai masker, tidak pakai face shield karena kan juga biar kita bisa konten ini bisa didengar dan tenang, kita masih tetap jaga jarak. Jaga jarak, dijaga jarak. Ya karena saya nggak punya hubungan sama. Saya nggak punya hubungan asmara sama orang ini. Sama. Ya kalau ini cewek mungkin aku bisa merapat, tapi ini cowok ngapain aku udah kedeket. Aduh, aku nggak enak dipeluk keras. Seperti itu. Jadi yang pertama sudah kita itu di Grobogan itu tetap dihentikan ini, jadi buat memutus penyebaran COVID. Dengan harapan itu nggak ada warga yang terkena COVID ya. Iya, dalam arti kan kalau kerumunan tadi kan ada orang hajat kan mungkin dari keluarga yang dari jauh, dari luar kota, ya kan, bahkan luar provinsi datang. Ya kan nggak tahu kan udah mandi kan apa belum. Tadi bilang ya seperti itu kan. Nah kalau ada dangdutnya, nanti anak muda udah berbau alkohol, minum dan sebagainya, ikut joget, nanti kan otomatis pepet-pepetan. Nah itu pepet-pepetan ya. Kalau udah mabuk kan udah, apalagi sambil minum. Ya. Orang yang lain aja tidak ada yang nggak bakal sadar lagi. Hajatan kok dia pakai hajatan masih diizinkan nggak boleh. Otomatis juga dihentikan oleh dari pihak polisi dan juga pihak Koramil. Itu udah wajiban bagi garda terdepan polisi dan Koramil yang polisi dan TNI. Oke, kita ke berita selanjutnya. Berita selanjutnya ini dari websitenya Astra. Ingin bepergian jauh begini cara yang aman. Ini bepergian jauh ini naik motor loh, Mas. Nah, maksudnya naik motor. Lah kita kan kontennya tentang motor Honda. Jadi bepergian jauh supaya aman itu pastinya dengan safety riding. Menurut manajer safety riding PT Astra Honda Motor, Johannes Luki. Halo Pak Johannes. Kalau nonton siap, ini Pak Johannes. Kita sebutin nama Anda di sini. Berkendara jarak jauh membutuhkan persiapan khusus. Apa aja itu? Yang pertama itu yang dicek itu kesiapan unit seperti pemeriksaan mesin, kelistrikan, sama fitur-fitur keselamatan. Tadi. Yang misalnya itu sistem pengereman. Ini sistem pengereman. Terus setelah itu para bikers juga perlu mempersiapkan kondisi fisik sebelum berangkat. Ya kalau sakit ya jangan berangkat dong. Iya. Ya kalau badannya kurang enak badan ya mendingan itu malah nyari masuk angin kalau pergi. Itu untuk badan. Kalau untuk motor unit pasti kan dicek dulu motornya sehat enggak, businya ngadat enggak, filternya enggak, olinya waktunya ganti enggak, sebagainya. Pokoknya kalau punya motor saya tadi bilang jangan sayang uang Anda untuk servis motor Anda. Tapi masalahnya ini pergi jauh. Ya. Pergi jauh ini niat apa? Ya, pergi jauh kan banyak alasan. Mungkin mau bertamu ke keluarga, sanak saudara. Mungkin mau acara pekerjaan. Kalau kerja sebenarnya kan nggak pergi jauh. Ya, kalau kerja pergi jauh itu bukan kerja namanya. Maksud saya gini, dia ngelamar pekerjaan melalui online. Tahu-tahu dia diterima di Surabaya, otomatis dia daripada aku naik kendaraan umum dan sebagainya, aku pakai motor Honda satu. Ya gak nyambung dong. Kita orang Grobogan ngelamar di Surabaya. Udah apa? Juga. Aku tadi bilang kan siapa tahu beruntungnya. Ya enggak, orang mana? Logika macam apa orang? Lalu kamu Jakarta aja masuk Purwodadi kok. Ngelamar kerja ya, tapi kan ngelamar kerja tuh kan, aku mau ngelamar di sini. Aku ngelamar di sini. Kalau aku kan udah datang ke sini duluan, nyarinya di Grobogan minimal sampai Semarang. Lah kalau dari sini nyari ke Surabaya itu bukan mau kerja. Tetanggaku juga Surabaya. Mudik itu. Nah, bepergian jauh kan banyak alasan tadi saya bilang kan, mudik lah, keluarga lah. Ya nggak masuk akal, masa kerja. Masa kerja bahaya sih. nih.
Ini konten berdua kok seling tabrakan terus ya sama dia ya? Wah, nggak masuk ini. Ini sebenarnya nggak logis juga. Masa Iya. masa Logis kita kerja? juga. Kan orang tuh banyak kan alasannya loh. Ya, kalau misalnya pergi jauh kayaknya kayak mau rekreasi, mungkin ke Nah, apa namanya tempat-tempat kan wisata. opini orang kan beda-beda. Saya opini tadi kan mungkin kerja, kamu bisa opini tentang wisata. Tapi menurutku ya, kalau di pandemi kayak gini, buat apa gitu pergi rekreasi? Kan nggak ini juga nggak Masalah. urgent. Aku aja masih sering piknik kok. Masalahnya apa ya? Kita kepikiran buat menyambung hidup di masa-masa seperti ini aja susah. Kita kepikiran buat wisata tuh nggak ada, Mas. Yo, ada, kalau saya mah ada. Aku nggak ada loh pikiran seperti itu. Aku mikirin jangan kan mikirin wisata, aku mikirin makan. Itu udah menguras tenaga itu. Gimana mau mikirin wisata? Tapi ini ada tipsnya lagi, yaitu menjaga kesehatan. Karena menjaga kesehatan amatlah penting. Jadi para bikers itu wajib menutupi seluruh tubuh, menggunakan masker atau tambahkan buff untuk berkendara. Jadi ngurangin resiko terpapar virus. Kalau Cukup berkendara, saya sendiri jarak pendek saja sini sampai rumah, itu tetap dengan sarung tangan, sepatu, jaket, masker. Itu adalah contoh Helm. cari aman yang bagus. Cari aman. Cari aman yang bagus. Itu kita cari aman itu bukan sekedar tagline, tapi harus dilaksanakan. Pembuktian. Jangan cuma teori. Teori, mana prakteknya? Gitu kan? Oke, tips kedua itu. Karena saya safety riding ini tujuan saya, ada anak istri menanti kita selamat sampai di rumah. Bayangin ya. Iya, bayangin kata-kata itu, Bayangin. resapin kata-kata itu dan maknanya. Hati-hatilah di jalan raya karena anak istri Anda menanti Anda selamat sampai di rumah. Benar nggak? Oke, Setuju. Nah, setuju kan? Nah, ini ada tips kedua itu buat rencana perjalanan. Ya, aneh juga ya. Ini tips apa nih? Buat rencana perjalanan. Orang mau pergi tapi nggak tahu kemana. Kan nggak mungkin. Ini nggak logis ini. Ini berita apa? Nggak, dia tipsnya nih. Buat rencana perjalanan. Lah, orang kalau nggak ada rencana mau kemana terus naik motor? Ya kalau nggak ada rencana ya udah duduk aja di rumah, ya kan? Berarti ini tipsnya salah. Tolong buat Astra nih. Tipsnya tolong yang bener. Ini tips apa buat rencana perjalanan? Ya gimana kalau nggak punya rencana ya? Kalau nggak ada rencana ya di rumah aja. Kecuali kalau ada rencana ya tadi siapkan safety riding, siapkan fisik Anda. Kalau fisik sehat ya udah pakai safety riding, sarung tangan, jaket yang tebal, sepatu, helm, masker pakai. Nah ini tips yang ketiga itu Cek berboncengan. mesinnya, motornya juga iya. Ini maksudnya berboncengan ini buat konsentrasi tinggi, nguras energi. Aku udah baca. Buat gantian maksudnya ya? Enggak, aku sudah baca di sini, sudah baca di My Hero. Karena kan saya juga salah sudah tuh pasti wajib setiap hari untuk baca My Hero. Konten di situ udah menjelaskan di sini. Berkendara waktu berboncengan, ya kan? Waktu berboncengan itu maksudnya yang bonceng itu jangan mudah ngantuk. Karena akan pengaruh bagi si kemudi yang di depan. Itu saya udah baca kemarin. Di sini ada tentang artikel. Nih, orang berboncengan jangan tidur, ya kan? Kalau tidur ya di kasur. Nah, Tidur di motor itu ceritanya gimana? kamu belum ngerasain, saya pernah ngerasain. Tidur di motor gini. Bentar, aku belum ngomong, belum selesai udah kamu potong terus kok. Pengalaman kamu tuh belum jauh sama aku. Gimana coba? Kamu tuh masih seujung jari sama aku. Ini, aku di Tangerang dari 2001 sampai 2007. Naik motor dari Tangerang ke sini udah bolak-balik. Aku boncengan sama istri, aku boncengan sama temen. Itu yang rentan ngantuk tuh pasti yang belakang. Makanya yang dikatakan naik motor jangan tidur itu yang di sini yang dibonceng jangan tidur. Yang dibonceng jangan Maksud tidur. saya seperti itu. Bahkan yang dibonceng itu sering sekali ngantuk. Ya enak sih ya kena angin ya. Ya itu maksudnya. Itu masalahnya kayak gitu. Cuma ya bener sih. Jangan jangan sampai kita tuh diboncengin malah ketiduran. Jadi tidak hanya si pembonceng yang ngantuk, bahkan aku pernah lihat dia naik motor sendiri. Dulu kan masih sering kan mudik pakai motor tuh sangat sering. Saya tahun 2005 sampai 2007 itu sering pakai motor kalau mudik. Itu saya dari Tangerang habis buka puasa biasanya. Dulu aku juga pernah naik motor itu ngantuk. Tapi karena aku tuh kebetulan kerjanya pernah shift malam. Pulang jam tengah malam, di tengah jalan udah merem. Itu yang gara-garanya ya malam sih. saking ngantuknya kan. Saking ngantuknya. Waktu itu aku lihat ada orang naik Supra,
dia mungkin saking ngantuknya tahu-tahu nyemplung ke kali. Loh, Asli itu. Jadi bener lah di sini konten ini disebutkan touring naik motor. Touring itu banyak alasan lah. Touring karena mau mudik, ya kan? Touring mau ke piknik. Nah ini ada yang sendiri, ada yang boncengan. Itu yang dibonceng terutama jangan sampai tidur dan bahkan yang di depan jangan sampai ngantuk. Kalau ngantuk istirahatlah. Banyak tempat kok. Ini terutama yang paling nyaman kan Hotel Merah Putih. Apa artinya Hotel Merah Putih? apa itu? Itu sebutan bahasa tren aja anak-anak. Hotel Merah Putih itu SPBU kan merah putih kan. Oh, berarti Istirahatlah di SPBU. PBU. Tak kira Hotel Merah Putih itu Nah, itu hanya sebutan. warung aja. remang-remang. Enggak. Hotel Merah Putih itu artinya hotel yang free, gratis. Hotel yang gratis. Jadi daripada masuk ke kamar hotel kan nanti malah waktunya molor di situ sampai ketiduran nggak nyampe-nyampe rumah. Kalau di POM kan cuma sekedar numpang istirahat sebentar, sholat atau mungkin ke toilet, habis itu udah ready berangkat Tapi lagi. pengalamanku aku takut ya Mas kalau namanya istirahat di POM kayak gitu. Insya Allah kalau kita yakin barang-barang berharga jangan sampai jauh dengan tidur kita nggak akan hilang. Ya kali aja kan kita ketiduran saking pulesnya. Bangun-bangun udah telanjang. Tapi kalau yang penting mah kita juga yakin dan jaga diri sendiri. Udah bareng diambil ditelanjangin ya. Dikira orang gila. Bangun-bangun ya disiram. Positive thinking lah. Jadi disiram. kita hidup itu positive thinking. Ini Mr. Positive Thinking ya. Ya, positive thinking aja. Oke, kita ke berita selanjutnya. Ini di berita selanjutnya. Honda Beat motor paling diomongin orang Indonesia tahun 2020. Ini dilansir dari auto.detik.com ya. Jadi di dunia maya Honda Beat ini menjadi merek yang paling banyak dibincangin. Yo pastinya, ini bahkan sebutan yang paling ramai dan paling mudah diingat oleh masyarakat itu motor sejuta umat. Motor sejuta umat. Ini Honda Beat ini merek total percakapan tertinggi. Ada 76.077 percakapan. Ya jadi kalau di situ ada ngevlog banyak yang komen percakapan kan, apa sih enaknya pakai Beat, apa sih fitur utamanya dan sebagainya. Motor sejuta umat ya? Iya. Motor sejuta umat ya. Emang apa ya? Termasuk penggunanya banyak, terutama di gerobokan. Sangat banyak dinikmati orang. Karena satu, motornya udah cakep dilihat, ya kan? Mau cowok, mau cewek, mau tua, muda, ramping. Irit pastinya. Oh iya dong. Kalau Honda tuh, kalau irit itu sama Honda itu udah jadi satu itu. Saya sendiri pakai Honda di rumah ada 4. Itu 2 Honda Beat, 1 Vario, dan 1 Versa. Jadi Sport punya, Matic punya. Iya. Kalau Cup punya Cup? Cup dulu pernah. Tapi sudah tak ganti Matic karena kan sekarang zamannya udah Matic. Istri minta Matic katanya. Saya pernah punya Revo. Revo tahun 2012 juga enak motornya, irit dan sebagainya. Sekarang zaman Matic karena orang males. Jadi naik motor maunya tinggal ngegas. Bener nggak? Benar. Bener nggak? Itu maunya Matic ngegas. itu kelebihannya dari depan kita nggak akan kecipratan karena kan tertutup dengan dashboard di depannya itu. Oh, ada dashboard. Kena dashboardnya ya? Iya, kalau motor bebek sama motor sport kan dia nggak ada harus sering kotor sepatunya dan sebagainya. Ya Dan, masing-masing ya. Iya. Masing-masing. Tergantung keperluan. Saya punya motor Vario buat keseharian. Bisa ini punya bagasi yang luas, bisa isi sembarang. Bahkan kalau hujan sepatu bisa saya masukin ke situ, gantian mantolnya saya pakai. Saya ada sendal di situ juga. Ini kalau musim penghujan saya pakai Vario. Tapi kalau punya Versa ini tujuannya buat terabas yang jalan Magadam atau yang mungkin musim kemarau ngejar waktu saya pakai Sport. Kalau Beat istri yang suka, istri sama anak. Ya kalau cewek kebanyakan memang seringan ini ya, pakai yang simpel-simpel. Proporsional badan juga sih pengaruh. Jadi kalau istriku kan juga nggak tinggi-tinggi banget, nggak gede-gede banget, sedang. Jadi motor Beat itu sangat nyaman buat cewek. Sangat nyaman ya. Satu ringan. Anti encok. Kalau pakai motor lain Anda encok. Anda baru 10 menit itu langsung encok. Jadi kalau orang biasa pakai Beat yang badannya kecil maksud saya ya. Mau cewek mau cowok, apalagi cewek ya. Itu biasa pakai Beat karena dia hitung porsi dia. Aku kecil ngapain aku pakai Vario? Kasihan kayak Lombok numpang di tahu gitu. Ya kan? Kalau udah kecil naiknya Vario gede, itu kayak Lombok numpang di tahu. Gitu. Jadi kalau kecil ya proporsionalnya pakai motor sejuta umat, Honda Beat. Nah, Honda Beat ini sudah berapa generasi ya? Generasi pertama pakai karburator. Generasi Beat itu keluaran tahun
2009. 2008 ya? Iya, 2008 2009. 2008 ya? Atau itu yang pertama itu dia masih Udah karburator 10 tahun. langsung rame. Lebih 12 tahun, 13 tahun sampai sekarang. 2021 kan? Iya. 13 tahun. Terus muncul yang generasi kedua belum ESP. Tapi sudah injeksi. Injeksi. Ya. Aku tuh belum baca sejarahnya soalnya. Muncul lagi tahun 2015 yang itu sudah ESP. DSP ya? Ya, bentuknya sedikit ramping. Dulu kan masih gede. Sekarang yang terbaru sudah lampu LED karena permintaan masyarakat. Kenapa kok hanya Vario saja yang LED? Kenapa nggak Honda Beat? Karena motor Honda Beat kan sejuta umat. Akhirnya dari pihak Astra Honda mengeluarkan dengan versi terbaru. Oke gitu sejarahnya. Iya. Wow. Jadi lampunya udah LED kok, Beatnya belum gitu. Udah pada protes kan warga-warga. Karena lampu halogen itu kan sering sekali putus. Oh sering putus, bener Putus. ya? Bener ya? Sering Betul. putus ya? Apalagi Aku kalau punya kena Honda Beat, guncangan ya? Honda Beat tahun 2015. Saya udah ganti lampu kalau nggak salah 3 kali. Karena masih halogen ya? Iya masih halogen. Sudah 36.000 km udah ganti lampu 3 kali. Itu karena banyak sekali keluhan seperti itu jadi biasa. Sekarang ganti jadi LED. Nah, Makanya. jangan lupa nih buat teman-teman yang kepengen beli Honda Beat itu bisa beli lewat Mas Agus Ri Iya. atau DM langsung ke Iya. IG-nya Laksana Motor. Boleh IG Laksana. Langsung WA-nya Mas Agus berapa? Kontak WA saya 085 225 815. Tolong editor nanti masukin ya. Ya, masukin di bawah biar orang bisa baca. Aduh, Mas. Kenapa? Aduh, motorku masalah, Mas. Tadi masalah, ini masalah lagi. Masalah. Kenapa lagi? Aku tuh 2 episode masalah nih. Mm-mm. Motorku kemarin tuh masalah businya. Sekarang Kemarin masalah kalau busi. kan udah nyala. Heeh. Terus dinyalain, habis itu jalannya gitu. Oh, klik itu. Jadi motornya tuh kayak ngelewatin jeglukan banyak. Gregel. Atau bahasa Jawanya jalannya itu glek gitu ya. Iya, glug. Ini kalau motor matic kan dia tidak pakai rantai, dia pakai fan belt. Oh, Gitu. pakai fan belt. Fan belt di situ kan gunanya untuk laju kendaraan tadi kan. Jadi gantinya rantai. Nah, fan belt ini juga ada masa umurnya. Berapa kilometer harus ganti. Contoh 4 kilometer. berapa kilometer maksudnya. Berapa ribu kilometer. Berapa ribu kilometer harus ganti? Ya nggak mungkin 4.000 dong. Biasanya sampai 30.000 kilometer ke atas. Wah, awet ya berarti. Ya, awet. 30.000 itu merek awet. apa yang awet kayak gitu tuh? Ya pastinya pakai AHM, Astra Honda Motor Spare Part. Terus masalahku ini gimana? Gampang. Kan kemarin sudah download Motor Koek. Di situ bisa lihat katalog tentang produk spare part. Nah, kalau pengen temu langsung sama mekaniknya, saya panggil kembali Mas Boy, nanti bisa tanya-tanya. Mas Boy lagi. Oh iya dong, apapun Oke, itu. Mas Boy silakan. Silakan Mas Boy bisa masuk, kita perkenalkan. Wah. Nih, keluhan dari Mas Ucup nih tentang Motorku ini fan beltnya. habis dinyalain terus bunyi gug. Itu katanya suruh ganti fan belt. Nah, fan belt itu kayak apa sih wujudnya? Bisa aja fan beltnya itu kan biasanya fan beltnya udah agak rata-rata bisa. Kalau lucunya lagi. Oh. Ini fan belt buat motor matic semuanya? Apa itu buat khusus? yang ini khusus. Khusus Kan nih. ada khusus, ada sendiri-sendiri. Ada pada depan Beat, sendiri. Vario. Ini Beat sendiri. Oh, ini kalau yang ini buat apa nih? Ini buat khusus buat beat. Buat beat. Motorku Vario, woi. Motorku Vario. Ya, nanti Kenapa kita dikasih contoh. fan beltnya kayak begini? Ini kan contoh aja. Contoh. Oh, contoh. Aja. Ini kan masih bagus kan. Nah, Ya contoh masih aja. bagus. Ya kalau masih bagus, tapi kalau nggak cocok ya apa bisa? Ya nggak mungkin kan dong. Contoh. Di sini ada 6 ini roller ya, nggak salah Ya, ya? roller itu. Nah, di rumah panbelnya itu ada roller yang Ini gunanya ada rollnya buat apa? seperti Gitu. apa ya? Kalau namanya roller itu kan ring di depan biar supaya nggak koclak. Biasanya kalau motornya suaranya koclak itu rollernya perlu ganti. Ya koclak. Ya nggak mungkin juga sih ya. Gitu. Jadi ini solusi dari masalahku adalah ganti fan belt ya. Iya. Kan fan belt semuanya. Ganti fan belt. Tadi benar saya sampaikan ya, umurnya panbel kurang lebih 3 Oh, kurang lebih kalau yang buat Vario ya. Vario itu kalau kurang lebih 30. ribu, bener kan? 30.000 Oh, kilometer. Kalau yang beli kayak gini 24.000. 24.000. Itu udah harus ganti. Harus ganti. Udah harus ganti ya. Motormu udah berapa ribu? Motorku udah 60.000. Nah, parah Nah, ini. itu Parah tinggal ini. pilihnya aja di jalan itu nunggu aja. Oh berarti aku harus ganti fan belt ya solusinya. Fan belt ini mahal nggak sih? Itu murah.
Murah ya, berarti terjangkau ya. Terjangkau kecuali buat orang-orang yang memang malas servis. Ini kalau nggak Seperti salah, maju mundurnya kisaran 100 ribuan ya? 100 ribu. Nah, masih standar lah. masih standar ya. Iya, 100 ribu itu masih standar. Jadi buat teman-teman yang Pastinya awet, kan? masalah motornya glug bisa ganti fan belt. Kalau misalnya masih belum tahu masalahnya apa, bisa segera download aplikasi apa tadi? Motor QX. Motor QX. Itu nggak usah ribet, nggak usah nunggu servis atau gimana, nggak usah. Tinggal booking aja, datang dia langsung dikerjakan. Oke, ini buat saya ya, walaupun Beat nanti saya ganti Vario nih, siapa tahu bisa tuker tambah. Ini dari tadi maunya gratis mulu nih orangnya. Namanya juga kan penyiar gratis. Oke, makasih Mas Boy. Oke. Mas Boy, terima kasih. Selamat bertugas kembali. Dibawa dulu sama orangnya lah. Iyalah, Punya bukan Vario. kan, Nanti dicariin. Terus aku gimana? Aku harus beli lagi? Iya, pokoknya datang langsung ke AHM AS Laksana. Aduh. Oke, kesimpulannya. Kesimpulannya buat hari ini kita tuh sebaiknya kalau nggak ada keperluan atau nggak punya nggak punya tujuan pergi ya, lebih baik nggak usah kemana-mana. Iya, apalagi kan sekarang kan PSBB. Masa pandemi, betul. Masa-masa PSBB ini kan berita corona nih lagi banyak Iya, banget. dan terutama semoga kita berdoa semuanya corona itu segera cepat berlalu biar kita kembali normal kembali. Aku juga tahu lah banyak sekali orang banyak yang kasus ya. Iya, kasus yang punya hajatan mendingan ditunda dulu. Jangan sampai Anda dilaporin seperti tadi tuh dilaporin mantannya. Dilaporin mantannya gara-gara dia nikah sama orang lain. Kita berdoa semoga Covid ini segera berlalu dan semuanya kembali normal. Yang kerja lagi, ekonomi juga tertata kembali, semuanya bisa nyaman kembali. Oke, segini dulu untuk episode kedua BBM Honda. BBM Bincang-Bincang Motor.